Baik, selamat malam. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memindahkan data di dalam Excel, kemudian pindah ke GS Plus. Kemudian bagaimana cara menggunakan GS Plus. Baik, saya akan membuka dulu data dari Excel. Ini adalah data dari Excel yang dengan format ini kolom pertama nomor whole number, kemudian di sini kolom kedua adalah isting atau sumbu X, kemudian ketiga nothing, dan kadar NI ini misalnya. Jadi datanya berbeda dengan data yang akan Anda kerjakan untuk tugas akhir geostatistik. Oleh yang pertama, Anda blok. Jadi formatnya harus seperti ini. Anda blok datanya. Jadi judul dari data setiap kolom tidak diikutkan di blok, karena kita akan menambahkan datanya saja. Oke, Anda blok, kemudian klik kanan, Anda copy. Oke, kemudian dari sini saya pergi ke GS Plus. Ini saya tutup, kemudian saya pergi ke GS Plus. Ini adalah GS Plus. Oke, saya klik. Oke, ini GS Plus versi 7, jadi mungkin berbeda dengan yang Anda dapatkan, mungkin versi 10 ya, tapi caranya hampir sama. Oke, kemudian ini posisi di kiri. Kemudian kita pastekan data yang tadi yang dari Excel. Oke, Anda buka dari edit. Kemudian paste di sini. Oke, paste. Nah, kita akan sudah mendapatkan data yang dari Excel tadi. Itu sudah di dalam worksheetnya GS Plus. Kemudian kita klik di sini untuk memberi nama dari setiap kolom. Oke, saya klik. Ya, muncul ini kolom 1 assign number. Kita tulis bahwa ini adalah whole number, kolom yang pertama ya. Oke, whole number. Oke, kemudian oke. Kemudian yang berikutnya adalah X koordinat. Ini adalah easting, jadi arah timur. Oke, saya klik di sini. Kemudian kolom 2 assignment Anda tulis easting. Oke, baik. Kemudian kolom berikutnya, kolom Y atau sumbu Y ini adalah northing. Anda klik dan Anda tulis dengan northing. Oke, kemudian yang sumbu Z ini adalah NI, persen NI, karena data yang tadi adalah data kadar dari NI. Tulis persen NI. Oke. Oke, sekarang data sudah kita dapatkan di dalam GS Plus, ini sudah lengkap di dalam worksheetnya. Kemudian di sini kita akan melihat bagaimana sebaran data dan summary statistiknya atau ringkasan dari statistik, parameter statistik di dalam data tersebut. Oke, kita buka dari Windows, kemudian data summary, kemudian Anda pilih primary variat Z. Oke, Anda klik. Nah, oke, kita dapatkan di sini adalah sebaran dari data tersebut. Di sini ada parameter statistik, misalnya mean atau nilai rata-rata, kemudian standar deviasi, sampel varian, minimum value atau data minimum, data maksimum, maximum value, dan N. N ini adalah jumlah data, ditulis ini dalam kurung N missing or excluded frequency distribution. Jadi jumlah datanya 60. Jadi tadi datanya adalah 60. Kemudian yang missing, yang hilang 0. Jadi semua datanya terekam di dalam perhitungan summary statistik. Oke, kemudian ini skewness-nya adalah 0,45. Jadi positif, skewness-nya positif. Kemudian kurtosisnya minus 0,66. Nah, Anda masih ingat bahwa kalau skewness-nya positif, itu datanya akan menceng ke kanan. Kita lihat di sini adalah menceng ke kanan. Anda bisa besarkan di sini. Jadi ekornya di kanan karena skewness-nya positif. Kalau skewness-nya negatif, dia akan menceng ke kiri. Ekornya di kiri. Oke, saya akan keluar dari sini. Kemudian kita lihat sebaran datanya, ya, sebaran datanya di dalam map.
Oke, kita klik yang XY koordinat. Oke, ini Anda klik. Nah, ini adalah sebaran dari datanya. Oke, ini ada sumbu X di sana, ini sumbu Y. Jadi ini adalah eastingnya, di sana northingnya. Oke, kita bisa besarkan dengan expand di sini. Oke, baik. Di sini data koordinat untuk arah easting mulai paling barat adalah 370500 easting sampai data yang atau bor yang paling timur adalah 374500. Jadi jarak dari sini, dari data yang paling barat ke data paling timur adalah 374500 dikurangi 370500. Jadi 4000 meter atau 4 kilometer. Kemudian dari barat, dari selatan ke utara, ini yang paling utara 9667500, paling selatan adalah 9664500. Nah, ini kalau kita hitung jaraknya dari bor paling selatan ke utara ini adalah 3000 meter atau 3 kilometer. Oke, kemudian di sini datanya ini adalah hull data atau data bor, menunjukkan simbolnya beda-beda. Ini menunjukkan ada range datanya. Di sini ada legendanya persen NI. Jadi yang segi 4 adalah kadarnya lebih kecil dari 0,97. Kemudian yang kayak wajik ini adalah 0,97 sampai 1,12. Kemudian yang positif ini adalah 1,12 sampai 1,4, dan yang wajik ini adalah segitiga ini adalah lebih kecil dari 1,86 atau nilai maksimumnya 1,86. Oke, distribusi data ini kita bisa atur. Kita misalnya membaginya menjadi low grade, medium grade, atau high grade. Jadi kita hanya membagi 3. Kalau di sini adalah kita membagi 4. Mungkin yang 4 ini, yang keempat yang paling kecil ini masuk di waste. Tapi kalau Anda ingin membagi 3, low grade, medium grade, dan high grade, mungkin Anda bisa rubah di sini. Yang level number, ini angkanya 4, berarti dibagi menjadi 4. Sekarang kita bagi menjadi 3 misalnya. Oke, 3. Nah, di sini distribusinya adalah seperti ini. Kemudian ini range ini Anda juga bisa pindahkan atau Anda ganti. Anda bisa klik 2 kali di sini. Oke, di sini akan kita temukan adalah graph setting. Oke, kemudian kita mau change. Ini kita akan rubah. Nah, oke, mungkin ini bukan di sini letaknya. Kalau ini adalah merubah angka-angkanya atau hurufnya, model hurufnya. Oke, saya kira model hurufnya sudah cukup. Kemudian kita cancel, kita pindah yang lain. Oke, di axis setting. Oke, nah di sini kita lihat number of tick dari major tick, kemudian minor tick. Ini adalah kita lihat di sini define-nya. Oke, nah di sini akan kita lihat tadi. Nilai range-nya ditentukan di sini 1,02 misalnya. Oke, ini kita rubah, bisa kita rubah 1,02, Anda bisa rubah menjadi 1 misalnya. Jadi range-nya Anda tentukan. Kemudian 1,3 diganti dengan 1,5 misalnya. Kemudian 1,86 tetap karena ini adalah nilai maksimum dari data kita. Oke, kemudian warnanya Anda juga bisa rubah. Misalnya ini adalah warna hijau. Oke. Kemudian yang di sini yang medium tetap biru, kemudian yang high grade diganti warna merah misalnya. Oke, seperti ini. Kita oke-kan. Oke, kemudian kita exit, kita keluar. Kemudian kita apply no. Jadi oke. Nah, kita sudah menemukan bahwa distribusi datanya sudah berubah. Jadi yang segi 4 yang warna hijau ini adalah kadarnya 1. Jadi range-nya 1 atau lebih kecil 1. Kemudian
Yang wajib yang warna biru adalah 1,5, jadi lebih kecil 1,5. Kemudian yang plus adalah lebih kecil dari 1,86. Jadi ini adalah range kadarnya ya yang kita lihat di sini. Jadi Anda bisa rubah-rubah. Kalau Anda mau merubah menjadi 4 lagi ya ini Anda rubah di level 4. Oke, number ke-4 dan kita akan mendapatkan seperti ini. Oke, saya kira itu untuk memasukkan data dari Excel kemudian ke GS Plus dan sebaran data dan summary statistiknya. Oke, kita lanjutkan dengan berikutnya nanti. Oke, saya kira cukup sampai di sini dan nanti kita lanjutkan ke video berikutnya.